Universitas Negeri Makassar. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ira Suara dengan NIM 2106055000022, nomor urut absen 1, program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Teman-teman sekalian, di sini saya akan memberikan sebuah contoh pidato yang bertema pendidikan. Jadi silahkan disimak videonya untuk kelanjutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Shalom, Salam Kebajikan. Selamat siang dan salam kebahagiaan bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 22 Bone, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, dan yang saya cintai teman-teman semuanya, serta masyarakat Indonesia yang saya banggakan. Pertama, marilah kita dengan senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan pertolongannya kita masih diberi umur panjang untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka pembacaan teks pidato dengan tema pendidikan. Dan tak lupa kita hanturkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang menderang. Dan tak lupa kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, pendidikan sendiri merupakan salah satu cara dari sekian banyaknya cara yang bisa kita tempuh demi tercapainya Indonesia yang lebih baik dan lebih maju. Pendidikan merupakan salah satu proses di mana berjalan sangat panjang. Pendidikan tidak dapat dipercepat dan dipaksakan. Pendidikan harus berjalan dengan alami dan memang membutuhkan waktu yang lama. Pendidikan sendiri mampu memunculkan ide-ide atau gagasan-gagasan yang bisa memberikan pemikiran bagi kita mengenai cara hidup baru. Bagaimana dengan pendidikan kita bisa memikirkan sesuatu yang sebelumnya tidak terlintas dalam benak pikiran kita. Dalam hal fisik sendiri, bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan. Namun, tahukah teman-teman dan Bapak, Ibu guru semua bahwa kita ini masih terjajah dalam segi pendidikan. Tingkat kebodohan dan putus sekolah yang masih tinggi di Indonesia seakan menunjukkan bahwa kita memang belum serius dalam membina pendidikan di negeri ini. Teman-teman perlu tahu bahwa di negara lain mereka bisa membuat mobil, membuat sepeda motor, membuat pesawat, membuat roket, membuat TV canggih, membuat HP, dan barang elektronika lain. Mengapa kita tidak bisa seperti mereka? Jawabannya terletak pada pendidikan di negeri ini. Ibaratnya, sebodoh-bodohnya manusia, jika ia rajin dan tekun belajar, maka dia akan mahir pula. Jangan mengatakan orang luar negeri itu pintar. Mereka hanya rajin dan tekun berusaha. Dan satu lagi, mereka tidak malas dalam belajar.
dan mereka sangat berdisiplin. Jika kita bisa tekun dan rajin berusaha, maka lama-kelamaan kita bisa menjadi orang pintar dengan sendirinya. Di luar negeri sana, mereka rajin membaca. Apa yang kita lakukan? Mereka berjuang keras untuk hidup. Di luar negeri sana, seorang pengemis bisa menjadi orang yang kaya di Indonesia. Bukankah seharusnya kita malu? Sekali lagi, pendidikan merupakan jalan yang sangat menentukan bagi kehidupan bangsa ini. Pendidikan sebagai sarana penunjang kehidupan bangsa yang benar dan memang harus sungguh-sungguh dalam mendidik peserta didiknya. Untuk bisa mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik, memanglah bukan suatu hal yang mudah. Harus diimbangi dengan dana dan kerja keras dalam semua unsur pendidikan. Teman-teman perlu tahu bahwa para koruptor, pencuri uang rakyat di luar sana merupakan orang yang pintar. Mereka bisa korupsi karena memiliki suatu jabatan tertentu. Jabatan itu mereka peroleh dengan jalan pendidikan yang tinggi. Untuk itu kita membutuhkan lebih dari sekedar manusia yang pintar. Dengan pendidikan kita mencari manusia yang pintar dan memiliki karakter yang lebih baik. Untuk masa depan, saya sangat berharap supaya pendidikan karakter di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi lebih ditingkatkan. Kita bangsa yang beradab. Jangan cemari bangsa ini hanya karena ingin mempertahankan manusia yang tidak bertanggung jawab. Orang yang pintar memikirkan 2 kali sebelum suatu kata keluar dari mulutnya. Semoga dengan pendidikan yang saat ini sedang gencar mampu membawa bangsa ini ke tingkat dunia. Semoga dengan pendidikan mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih besar dan disegani di kancah dunia. Siapa yang bangga jika bangsa ini besar dan maju? Tentunya kita sendiri. Mulailah dari teman-teman sendiri, berdisiplinlah menyambut bangsa kita maju. Hadirin yang berbahagia, mencari ilmu merupakan kewajiban kita sebagai umat manusia. Dengan ilmu kita dapat menjadi orang yang pintar. Dengan ilmu kita dapat memiliki sebuah keahlian, memiliki pengetahuan yang sebelumnya belum kita tahu. Dengan ilmu kita dapat memecahkan sebuah persoalan dalam kehidupan ini. Kita tahu bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak semua orang berkesempatan untuk mengenyam pendidikan hingga pendidikan yang lebih tinggi. Keterbatasan ekonomi dan keterbatasan akses sangat sulit didapatkan oleh saudara-saudara kita di wilayah lain di daerah terpencil. Masih ingatkah kita bahwa ada sebagian kecil saudara kita yang harus menyeberang sungai demi sampai ke sekolah? Tentunya hal ini membuat kita terenyuh. Di saat mereka ingin mendapatkan pendidikan yang lebih baik, mereka terkendala oleh akses menuju sekolah yang sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, bagi kita yang mendapatkan kemudahan untuk mengenyam pendidikan, mari gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya untuk mencapai cita-cita yang setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan satu di antara cara untuk mencapai cita-cita. Anda ingin menjadi apa? Ingin menjadi guru, dokter, pilot, polisi, ataupun presiden. Semuanya itu tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Pendidikan juga merupakan jalan termudah untuk memutus mata rantai kemiskinan, karena kemiskinan itu erat kaitannya dengan kebodohan. Pendidikan yang cukup membuat orang lebih terdidik.
lebih mudah mendapatkan informasi, dan lebih pintar. Hal ini membuat orang berpendidikan mendapat kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan posisi karir yang lebih tinggi dan kesempatan kerja yang lebih luas, sehingga kesejahteraannya pun lebih baik daripada orang yang tidak berpendidikan. Pendidikan karakter tidak hanya didapatkan di lingkungan sekolah saja, tetapi misalnya di lingkungan keluarga. Karena dari keluarga kita mulai dibina bagaimana cara berpendidikan yang berkarakter, membuat keputusan, tetapi setelah mengenal lingkungan luar, maka pendidikan karakter itu berubah. Maka itu pula yang menyebabkan bahwa lingkungan juga berpengaruh dalam pendidikan karakter. Di sekolah merupakan lingkungan yang baik bagi anak atau peserta didik dapat mengembangkan pendidikan karakternya. Namun hal semua itu tidak bisa terwujud tanpa hati dan keinginan yang kuat. Setiap anak lahir sebagai pembelajar, tumbuh sebagai pembelajar. Di sekolah kita sudah mengenal yang namanya struktur dan peraturan. Nah, struktur dan peraturan itu dapat menambah pendidikan karakter kita, atau sebaliknya dapat menurunkan semangat belajar. Harapan dari adanya pendidikan karakter ini agar para remaja dapat membuat pendidikan karakternya lebih terarah untuk masa depan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, tetapi lebih dari itu. Pendidikan itu mampu mencetak generasi muda karena disitulah kehidupan bangsa dan bernegara diletakkan. Mencari ilmu tidak hanya kita dapatkan dari pendidikan di sekolah, tetapi kita luangkan waktu kita untuk mencari ilmu dari berbagai media lain, misalnya dari internet, buku, koran, majalah, dan berbagai sumber yang lainnya. Gunakanlah waktu kita untuk membaca-baca buku, membaca-baca koran atau makalah mengenai pendidikan untuk masa depan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Jangan sampai menyesal di kemudian hari karena telah melakukan hal yang sia-sia. Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan yang harus menjadi perhatian dari semua pihak. Lahirnya bangsa yang cerdas dan bijaksana dimulai dari generasinya. Penting arti dari sebuah pendidikan untuk membangun bangsa yang kuat. Bagaimana dengan kondisi pendidikan kita saat ini? Tentunya kita semua sadar dengan melibatkan semua pihak untuk lebih bersinergi demi masa depan yang cerah. Semoga pidato singkat ini membawa manfaat bagi kita semua, terutama saya pribadi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan banyak orang. Pidato dilakukan dengan menggunakan bahasa yang baik dan dapat diterima oleh pendengar. Menurut KBBY, pidato adalah sebuah pengungkapan pikiran ke dalam bentuk kata-kata. Pidato menurut M.H. Abdurrahman adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum. Tujuan pidato. Pertama, memberikan sapaan. Salah satu tujuan pidato adalah untuk memberikan sebuah sapaan. Kedua, memberikan informasi. Pidato juga memiliki tujuan untuk memberikan sebuah informasi. Ketiga, mempengaruhi para pendengar. Tujuan lain dari pidato juga untuk mempengaruhi para pendengar. Keempat, menghibur para pendengar. Pidato juga memiliki tujuan untuk menghibur para pendengarnya. Kelima, meyakinkan pendengar. Berpidato untuk meyakinkan pendengar juga dapat dilakukan. Jenis-jenis pidato. Pertama, pidato informatif. Salah satu jenis pidato yang dikenal banyak orang adalah pidato informatif. Pidato informatif adalah pidato yang memiliki tujuan untuk menyampaikan sebuah pengetahuan atau informasi penting. Informasi-informasi tersebut akan diberikan pada komunikan atau pendengar. Kedua, pidato argumentatif. Jenis pidato selanjutnya adalah pidato argumentatif. Pidato argumentatif adalah pidato yang di dalamnya mengandung beberapa hal, seperti dalil, argumentasi, data atau alasan.
Hal-hal tersebut berfungsi untuk menolak atau mendukung sebuah pernyataan. Ketiga, pidato rekreatif. Jenis pidato selanjutnya adalah pidato rekreatif. Pidato rekreatif juga sering disebut dengan pidato kekeluargaan. Pidato jenis ini umumnya akan menyuguhkan sebuah kegembiraan. Keempat, pidato persuasif. Jenis pidato keempat adalah pidato persuasif. Tujuan dari pidato persuasif adalah untuk mempengaruhi pendengarnya. Persuasif adalah proses untuk mempengaruhi pendapat. Selain itu, pidato persuasif juga dapat mempengaruhi sikap serta tindakan dari struktur teks pidato. Pertama, salam pembuka. Kedua, ucapan berupa penghormatan. Ketiga, ucapan berupa rasa syukur. Keempat, pengantar ke arah topik utama. Kedua, bagian isi. Isi dari pidato yang akan disampaikan harus berisi mengenai informasi yang penting. Isi pidato tersebut sebaiknya juga disertai dengan alasan yang meyakinkan. Hal itu akan membuat pembicaraan kamu terdukung dan menjadi sesuatu yang terpercaya. Susunlah dengan baik dan logis isi dari pidato yang akan dijelaskan. Sebaiknya juga gunakan sumber yang terpercaya dan dapat diketahui validasinya. Ketiga, bagian penutup. Bagian ini umumnya berisi kesimpulan berdasarkan hal-hal yang sudah disampaikan. Selain itu, juga perlu menyampaikan permintaan maaf mengenai kesalahan-kesalahan yang sekiranya. Setelah itu, pembicara bisa menyampaikan terima kasih dan salam penutup. Metode pidato. Metode impromptu, yaitu metode pidato yang dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan. Biasanya metode ini digunakan oleh orang yang sudah ahli dalam berpidato. Metode memorator, yaitu metode pidato yang dilakukan dengan cara menghafalkan naskah teks pidato. Metode naskah, yaitu metode pidato yang dilakukan dengan cara membacakan teks pada saat berpidato. Metode seperti ini biasanya digunakan dalam acara-acara formal untuk meminimalisir adanya kesalahan. Metode ekstemporan, yaitu metode berpidato dengan cara mencatat atau menyiapkan konsep pidato. Metode ini sangat efektif dan kamu dapat mencatat poin-poin penting yang ingin kamu sampaikan. Sifat-sifat pidato. Pidato pembukaan merupakan suatu pidato singkat yang dibawakan oleh pembawa acara MC. Pidato pengarahan merupakan pidato guna mengarahkan pada suatu acara pertemuan. Pidato sambutan merupakan pidato yang disampaikan pada acara kegiatan. Pidato peresmian merupakan pidato yang dilakukan oleh orang yang berpengaruh dalam meresmikan. Pidato laporan merupakan pidato yang isinya tentang melaporkan suatu kegiatan. Pidato pertanggungjawaban merupakan pidato yang berisi mengenai laporan pertanggungjawaban. Penyampaian teks naskah pidato. Menyampaikan pidato berarti membacakan naskah pidato yang sebelumnya telah disiapkan. Namun, menyampaikan pidato bukan hanya sekadar membacakan naskah pidato itu saja. Alangkah baiknya perlu juga untuk menghidupkan, menghangatkan suasana, dan menciptakan interaksi kepada para pendengar. Untuk itu, seseorang yang akan menyampaikan orasi harus dapat menganalisis situasi dan juga memanfaatkan hasil analisisnya tersebut untuk menghidupkan suasana. Apabila pidato yang disampaikan bukan atas nama orang lain, naskah pidato tersebut dapat ditambah-tambahkan sepanjang waktunya masih memadai. Penyempurnaan teks naskah pidato. Penyempurnaan aspek bahasa dapat dilakukan dengan cara mengganti kosakata yang lebih tepat, serta menyempurnakan beberapa kalimat dengan memperbaiki struktur dan gagasannya. Penyempurnaan paragraf dengan memperbaiki koherensi serta kohesi paragraf. Penambahan kalimat, penyempurnaan kalimat, maupun penghilangan suatu kalimat perlu untuk dilakukan. Pidato yang baik adalah suatu pidato dapat memberikan kesan positif bagi orang-orang banyak yang mendengarkan pidato yang disampaikan tersebut. Kemampuan dalam berpidato atau berbicara di depan publik dapat membantu dalam meraih jenjang karir yang baik. Berpidato merupakan salah satu wujud dalam kegiatan berbahasa lisan.